Jelas, Romo. Jelas ya. Jelas, Romo. Oke. Ini kok nggak mau bergerak ya? Sebentar, sebentar. Oke, oke. Iya, hari ini saya mau berbagi syukur. Hari ini saya mau berbagi ungkapan syukur atas kerahiman ilahi. Kita sungguh-sungguh dapat rahmat besar melalui kerahiman ilahi ini. Dan ini bukan sembarang rahmat ini ya. Nah, kita sendiri tahu dan kita sudah jalankan tadi Rosario Koronka, kemudian jam kerahiman. Nah, ini dua dari tiga unsur penting kerahiman ilahi. Nah, kita mulai dengan jam kerahiman. Jam kerahiman itu umumnya jam 3. Ya, kita usahakan jam 3 kita mengenangkan, ambil waktu sebentar, mengenangkan kembali penderitaan Yesus yang luar biasa itu di salib itu ya. Nah, di dalam buku harian Santa Faustina nomor 1320 itu Yesus mengatakan demikian. Pada jam 3, mohon belas kasihanku, khususnya bagi para pendosa. Dan meskipun hanya sesaat, benamkanlah dirimu dalam sengsaraku, khususnya dalam pengabaianku pada saat penderitaan. Yang dimaksud dengan pengabaianku itu adalah saat di mana Yesus sungguh merasa ditinggalkan, diabaikan, tidak dipedulikan oleh Bapaknya sendiri. Nah, ini adalah saat belas kasihan yang besar. Pada saat ini, aku tidak akan menolak apapun kepada jiwa yang meminta kepadaku berdasarkan sengsaraku. Jadi betapa kita tidak bersyukur atas kerahiman Yesus yang begitu besar. Aku tidak akan menolak apapun kepada jiwa yang meminta kepadaku berdasarkan sengsaraku. Ini anugerah istimewa saat jam 3 ini. Nah, kita lanjut dulu sebentar ke suara saya cukup jelas? Jelas, Romo. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya. Kita sudah melakukan tadi mendoakan, mendaraskan Rosario Koronka. Itu Koronka satu untaian itu ya yang mau kita persembahkan kepada Allah. Nah, Rosario ini mengandung kepentingan bersama ya, kita sebagai satu kelompok, satu komunitas, itu tujuannya agar umat manusia selamat. Ya, kalau kita kenangkan kembali doa-doa yang kita daraskan itu kan demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah kepada kami belas kasih-Mu dan kepada seluruh dunia. Ya. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk seluruh dunia. Jadi betapa kita diajak untuk memikirkan orang lain, bukan hanya diri kita, bukan hanya keselamatan kita yang kita pikirkan, tapi kita juga diajak untuk memikirkan, mengikut sertakan keselamatan orang-orang lain. Kalau kita renungkan ya, situasi dunia hari-hari ini, tentu banyak keprihatinan yang kita rasakan. Kejahatan, pembunuhan, ya, perang di mana-mana, ya, itu sungguh sangat memprihatinkan dan hanya kekuatan
Allah yang rahim itu yang memampukan kita untuk memohon bantuan, menghentikan semua perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Nah, yang berikutnya, ini satu bagian yang penting juga, yang tidak boleh diabaikan, itu sakramen tobat. Melalui devosi kerahiman ilahi ini, Yesus mau mengembalikan kepada kita kebiasaan mengaku dosa itu. Jadi meskipun di dalam kitab hukum kanonik itu termuat kewajiban mengaku dosa setahun sekali, tetapi Paus Pius ke-12 sangat mendorong umat Katolik untuk melakukan sakramen tobat itu secara rutin. Nah, sangat didorong, sangat disarankan itu sakramen tobat bulanan. Ya. Ya, sungguh ini akan sangat membantu. Nah, mari kita lihat apa toh manfaat dari sakramen tobat itu. Yang pertama, pengakuan diri itu meningkat. Pengetahuan diri itu meningkat. Jadi banyak orang kudus itu di dalam ungkapan mereka, di dalam tulisan mereka, mereka mengatakan ya, bahwa pengetahuan tentang diri baik atau buruk itu kita perlukan supaya kita bisa bertumbuh di dalam hidup iman kita. Kalau kita tahu bahwa kita punya kelemahan, nah, kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Nah, sakramen tobat itu membantu kita untuk memperbaiki diri. Nah, yang kedua, ini kita perlukan juga kerendah hatian Kristiani bertumbuh. Jadi sebagai orang Katolik, kita sungguh sangat membutuhkan semangat kerendah hatian ini. Kerendah hatian ini membantu kita untuk mengatasi kecenderungan menjadi orang yang sombong, orang yang merasa jauh lebih baik, jauh lebih mampu, jauh lebih kuasa daripada orang lain. Jadi ini salah satu manfaat menerima sakramen tobat secara rutin. Orang lama-lama terus tumbuh dalam kerendahan hatian. Nah, yang ketiga, manfaat sakramen tobat itu buahnya itu kebiasaan buruk diperbaiki. Ya. Lama-lama orang seperti diingatkan kalau mau berbuat yang tidak baik. Hati-hati loh. Ya, jangan sampai kamu jatuh lagi. Jadi karena sering diingatkan, orang semakin waspada. Ya, sehingga kebiasaan buruk itu makin lama makin berkurang, akhirnya hilang sama sekali. Nah, yang keempat itu pengabaian rohani dilawan. Ya. Mungkin sebelum rutin mengaku dosa itu misalnya Rosario Koronka, jam kerahiman itu dilakukan aras-arasan gitu ya. Hanya kalau terasa pada waktu mau gitu ya. Nah, dengan rutin menerima sakramen tobat itu akhirnya terdorong untuk rutin berdoa. Dan itu bukan suatu hal yang berat gitu ya. Bukan suatu beban untuk berdoa pada jam-jam tertentu. Ya. Malah
itu menjadi ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Saya yakin banyak dari Anda itu yang sudah terbiasa doa rosario biasa juga, ya, selain doa korongka itu, ya. Nah, ini bisa menjadi buah yang baik yang membantu kita untuk hidup sukacita. Nah, baik, kita lanjut ke yang kelima, hidup rohani lebih bersemangat. Ya, ini lanjutan dari yang keempat tadi, ya, dengan rutin melakukan menerima sakramen tobat, ya, hidup rohani kita itu lebih bersemangat. Jadi kita berdoa, kita misa, ya, kita melayani tugas-tugas di gereja ataupun di kelompok kita itu tidak terpaksa, tapi sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas rahmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Nah, yang berikutnya itu hati nurani dimurnikan. Nah, dengan menerima sakramen tobat secara rutin, lama-lama eh, kita punya kemampuan hati nurani yang semakin kuat. Kita semakin mampu untuk melihat, oh ini nggak boleh ini dilakukan ini. Ini bahaya ini kalau saya ikuti ini. Ya. Ini yang harus saya pilih itu. Jadi hati nurani itu makin tajam, makin mampu melihat eh, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Baik, kita lanjut ya. Nah, yang ketujuh, keinginan atau kemauan itu diperkuat. Nah, maksudnya itu kemauan untuk berbuat baik, untuk menjadi murah hati, untuk tidak banyak menimbang-nimbang di dalam melakukan kemurah hatian gitu, di dalam berbagi dengan sesama. Itu kemauan seperti itu semakin kuat gitu ya. Nah, yang ke-8 itu pengendalian diri bermanfaat tercapai. Misalnya punya kecenderungan emosi, ya, kecenderungan marah. Gitu. Nah, dengan rutin menerima sakramen tobat, lama-kelamaan kesabaran itu menjadi kuat sehingga dorongan emosi yang berkobar-kobar itu, rasa keinginan untuk marah itu terkendali. Nah, emosi yang terkendali itu tanpa disadari itu berguna untuk tubuh, untuk sel-sel tubuh. Ya, sehingga tubuh kita tumbuh menjadi sehat dan diri kita sendiri, ya, menjadi lebih sukacita. Nah, rahmat yang ke-9, ya, rahmat meningkat berkat sakramen itu sendiri. Nah, banyak orang menganggap bahwa mereka cukup menerima komuni setiap minggu. Kemudian mengaku dosa itu cukup 1 tahun sekali. Sayang sekali, ini bukan pandangan yang benar. Ya, apalagi ada orang mengatakan, ah, ngapain ngaku dosa sama Romo yang berdosa? Ngaku dosa aja langsung sama Tuhan. Saudara-saudariku, ya, mungkin untuk dosa kecil bisa itu ya, ngaku dosa langsung ke Tuhan. Ya. Tapi untuk dosa besar nggak bisa, gitu ya. Nggak bisa. Kita membutuhkan kuasa kerahiman Yesus untuk membebaskan kita dari jerat dosa berat, gitu ya. Nah, jadi yang
penting yang perlu diperhatikan itu jangan menjadi penyelamat diri sendiri. Biarlah Yesus Kristus menjadi juru selamatmu. Sekali lagi, jangan menjadi penyelamat diri sendiri. Biarlah Yesus Kristus menjadi juru selamatmu. Demikian saudara-saudariku yang bisa saya bagikan kepada Anda. Jadi kemana-mana itu saya mempromosikan sakramen tobat itu. Karena saya sendiri sungguh merasakan perubahan yang besar dalam diri saya sebagai imam. Saya banyak diselamatkan oleh Tuhan melalui sakramen tobat ini. Jadi Anda jangan ragu-ragu untuk menerima sakramen tobat secara rutin. Kalau Anda merasa nggak sreg dengan romonya, cari di sekeliling Anda. Pasti ada romo yang bisa dipercaya. Atau cari tempat pengakuan yang aman. Ya, ada gereja-gereja, ada paroki-paroki itu yang tempat pengakuannya itu ada sekatnya. Jadi romonya nggak tahu, ya aman. Ya, romonya nggak tahu siapa yang mengaku dosa juga nggak tahu siapa romo yang ada di depannya itu. Jadi dua-duanya aman, gitu ya. Nah, karena unsur kepercayaan, keyakinan diri itu kita juga butuhkan di dalam mengaku dosa. Aman nggak ya ini ya dengan romo ini? Kalau kita nggak tahu romonya, ya kita tentu aman kan untuk berkata-kata. Dan itu sangat kita perlukan. Jadi jangan menyembunyikan dosa. Tuhan tahu pasti. Dan Tuhan itu menginginkan tadi kerendah hatian dari kita. Mengungkapkan diri di hadapan Romo yang juga orang berdosa. Demikian yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah mau ikut menikmati rahmat Tuhan ini. Terima kasih Romo. Sementara sebelum-sebelumnya saya cuma mengerti, saya pikir kalau sakramen tobat setelah menerima sakramen dosa-dosa saya diampuni semuanya. Ternyata manfaatnya banyak ya Romo ya. Kalau kita rutin menerimanya, pengendalian diri semakin meningkat, terus yang nurani kita semakin tajam. Itu yang penting rasanya Romo ya. Iya, Bisa betul. kita tahu yang sedikitnya lebih mengetahui apa yang benar, apa yang berdosa gitu ya Romo. Dan Oh. juga seiring dengan seperti itu berkat Tuhan akan meningkat. Ya Romo ya. Wah, betul sekali, Bu. Eh, Amin. Amin. amin, amin. Berarti teman-teman habis itu di tahun depan 2024 mari kita mengaku setiap bulan ya Romo, bukan setahun sekali ya Romo. Iya, betul. Terima kasih ya Romo. Eh, Eh, Kasih sekarang Romo. terima kasih. Romo, kita Ya, sekarang sudah sampai pada di akhir doa devosi ini. Kami mohon berkat penutup dan doa penutup dari Romo ya, Romo Dimas. iya. Dismas. Mari kita ambil waktu tenang sebentar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami sungguh bersyukur pada siang hari ini Engkau perkenankan kami berkumpul bersama untuk kembali mengenang kerahiman-Mu, untuk kembali meyakini betapa luar biasanya kerahiman yang Kau curahkan kepada kami. Bantulah kami agar semakin ikhlas, semakin tulus melakukan apa-apa yang perlu bagi keselamatan kami, terutama sakramen tobat. Jangan sampai kami merasa terbebani, tapi melainkan kami
melakukan itu sebagai ungkapan syukur atas kerahimanmu yang luar biasa. Bunda Maria, dampingilah kami supaya kami semakin mencintai Yesus Putramu yang rahim itu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Santa Maria. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan beserta kita, Sekarang dan sekarang dan selalu. selama-lamanya. Allah yang Maha Kasih dan Maha Rahim senantiasa memberkati kita, membimbing dan melindungi kita dari segala mara bahaya, dari segala kuasa jahat dan dari penyakit berbahaya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Terima kasih Kasih, semua. Rob.